Halo, dulurku, selamat datang kembali di ruang penuh cerita dan perenungan ini. Semoga hati panjenengan tenang, pikiran jernih, dan setiap langkah dipenuhi keberkahan semesta. Mari kita mulai dengan satu doa singkat. Semoga yang menonton video ini diberikan kesehatan, kelapangan rezeki, hati yang kuat, dan kehidupan yang dipenuhi cahaya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir. Di sini, kita tidak hanya mendengar, tetapi merasakan. Kita tidak sekadar menonton, tapi menyelami cerita yang mungkin sebenarnya adalah bagian dari diri panjenengan sendiri. Panjenengan pernah merasakan ini? Ada orang yang baru pertama kali melihat panjenengan, tapi langsung nyaman seakan sudah kenal lama. Atau panjenengan selalu merasa punya firasat kuat sebelum sesuatu terjadi, seolah alam memberi tanda duluan. Dan yang paling aneh, ketika panjenengan pergi dari suatu lingkungan, baru orang-orang menyadari betapa pentingnya kehadiran panjenengan. Jika hal-hal seperti itu sering terjadi, bisa jadi panjenengan termasuk anak kelahiran Legi. Legi bukan sekadar weton. Legi adalah energi yang manis, lembut, namun misterius. Sebelum kita lanjut, bantu channel ini berkembang. Tekan like sebagai bentuk dukungan, share ke teman atau keluarga yang lahir Legi, subscribe, supaya panjenengan tidak ketinggalan video weton lainnya. Dan tulis di komentar, "Aku lahir Legi. Aku menerima takdir baik yang menunggu di depan." Kilauan atau tulis kota tempat panjenengan menonton video ini. Komentar panjenengan bukan hanya teks. Itu adalah energi yang panjenengan kirim ke semesta. Weton Legi dikenal sebagai weton yang memiliki energi pemanis alami. Namun berbeda dari weton lainnya, Legi memiliki pesona mistis yang bekerja diam-diam. Mereka tidak perlu berusaha terlihat mencolok. Alam sudah mengatur jalan mereka. Ada 7 hal gila yang sering terjadi pada orang Legi, dan sebagian besar terjadi tanpa mereka sadari. Jika panjenengan lahir Legi, bersiaplah melihat cermin diri panjenengan sendiri dalam cerita ini. Hal gila ke-1, orang mudah nyaman dengan panjenengan, bahkan sebelum mengenal dengan baik. Ada sesuatu pada diri orang yang lahir Legi yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Bukan sekadar wajah yang menarik, bukan gaya berbicara yang memikat, tetapi energi yang memancar dari dalam. Aura Legi itu lembut namun kuat, halus tapi mampu menyelinap ke ruang perasaan orang lain tanpa izin. Orang Legi sering tidak sadar bahwa dirinya punya daya tarik semacam ini. Mereka hanya menjadi diri sendiri, sederhana, apa adanya, namun kehadirannya bisa membuat seseorang merasa diterima, seolah-olah sudah mengenal panjenengan bertahun-tahun. Banyak orang yang baru bertemu sekali saja sudah merasa ingin bercerita panjang. Mereka merasa nyaman, merasa aman, dan yang paling aneh, merasa bisa percaya. Inilah salah satu kekuatan alami Legi, panjenengan tidak memaksa, tetapi orang merasa terundang. Karena itu, seringkali pemilik weton Legi tiba-tiba dijadikan tempat curhat oleh orang asing atau orang baru yang bahkan belum tahu siapa panjenengan. Mereka bisa berbicara tentang masa lalunya, trauma, ketakutan, rencana, sampai rahasia hati yang tidak pernah mereka ungkap ke orang lain. Legi hanya mendengarkan, tidak menghakimi, tidak memotong, tidak berusaha memberi nasihat sok tahu. Panjenengan hanya menjadi ruang yang aman. Dan ruang aman adalah hal langka di dunia yang serba terburu-buru dan penuh kepalsuan ini. Itulah sebabnya orang betah. Dan semua itu terjadi tanpa panjenengan berusaha. Legi tidak perlu menjadi pusat perhatian, tidak perlu memaksa diri tampil bersinar. Aura Legi bekerja sendiri. Bahkan ketika panjenengan duduk diam, orang bisa merasakan bahwa panjenengan berbeda. Ada rasa tentram dan rasa pulang yang muncul dari kehadiran panjenengan. Leluhur menyebut Legi sebagai gula tanpa kata. Ia manis, tapi tidak menunjukkan kemanisannya. Ketika panjenengan hadir, orang merasa lebih ringan. Bahkan orang yang keras kepala sekalipun bisa tiba-tiba meredakan nada suaranya ketika bicara dengan panjenengan. Namun, ada sisi lain dari anugerah ini. Karena terlalu mudah memberi kenyamanan, Legi kadang tidak sadar bahwa ada orang yang memanfaatkan kelembutannya. Panjenengan bisa disukai banyak orang, tapi juga mudah dijadikan pelampiasan oleh mereka yang hanya ingin perhatian sementara. Meski begitu, panjenengan tetap tulus. Panjenengan tetap menjadi diri sendiri. Sebab Legi tahu, mencintai dan memberi ketenangan bukan kelemahan. Itu adalah kekuatan.
Panjenengan tidak mencuri hati siapapun. Orang lainlah yang meletakkan hatinya di tangan panjenengan. Hal gila kedua, panjenengan menjadi tempat pulang, tetapi jarang punya tempat pulang sendiri. Orang Legi adalah rumah bagi banyak hati yang kehilangan arah. Tanpa panjenengan sadari, banyak orang datang untuk bercerita, melepaskan tekanan, atau sekadar mencari kehadiran yang membuat hati mereka merasa aman. Ada sesuatu pada cara panjenengan mendengarkan yang tidak menghakimi, sesuatu pada cara panjenengan menatap yang membuat orang merasa dimengerti. Legi tidak pernah menyela cerita orang lain dengan pendapat yang tajam. Panjenengan hanya mendengarkan dengan hati yang lapang. Orang lain merasa diterima, seolah kekacauan dalam hidup mereka tiba-tiba menemukan tempat untuk singgah. Mereka datang membawa beban, dan pulang membawa ketenangan. Namun, ironisnya, saat Legi sendiri terluka, tidak banyak yang bertanya, panjenengan benar-benar baik-baik saja. Karena orang mengira Legi selalu kuat. Legi terbiasa menjadi penopang, bukan ditopang. Orang datang kepada Legi dengan berbagai keluh kesah, tapi jarang ada yang bertanya tentang hati panjenengan. Bahkan terkadang, ketika Legi sedang membutuhkan seseorang untuk didengarkan, dunia justru terasa sepi. Panjenengan ingin bercerita, tetapi tidak tahu harus ke siapa. Panjenengan ingin menangis, tetapi air mata rasanya lebih mudah jatuh sendirian dalam kamar yang gelap daripada di hadapan manusia. Kelembutan hati Legi sering disalahartikan sebagai tidak pernah punya masalah. Orang mengira Legi baik-baik saja hanya karena tetap tersenyum dan tetap mampu menenangkan orang lain. Padahal, di balik senyum itu, ada letih yang tidak pernah terucapkan. Ada luka yang tidak pernah sempat disembuhkan. Legi bukan tidak ingin bercerita, tetapi mereka tidak ingin membebani siapapun. Mereka memilih diam, bukan karena tidak percaya pada orang lain, tetapi karena sudah terlalu sering menjadi sandaran, hingga lupa bagaimana rasanya disandari. Sering terjadi, begitu ada yang membutuhkan, Legi ada. Tapi saat Legi membutuhkan, semua orang seolah menghilang. Legi bisa menjadi cahaya untuk banyak orang, tetapi meredup ketika berdiri sendirian. Inilah titik paling sunyi dalam hidup orang Legi. Mereka menjadi tempat pulang bagi orang lain, tetapi dirinya sendiri tidak punya rumah untuk kembali. Leluhur dahulu menyebutnya, ati sing amba nanging sepi, hati yang luas, tapi sepi. Namun meski begitu, Legi tetap lembut, tetap baik, tetap membantu. Karena bagi Legi, mencintai dan memberi adalah cara terbaik untuk tetap hidup. Panjenengan menenangkan banyak hati, tapi siapa yang menenangkan hati panjenengan? Orang lain pulang kepada panjenengan. Panjenengan pulang kepada Tuhan. Hal gila ketiga, panjenengan punya firasat kuat, seolah diberi tanda oleh alam. Orang Legi sering mengalami hal yang bagi orang lain tampak seperti kebetulan. Tetapi bagi Legi, hal itu terasa sebagai peringatan atau bisikan halus dari alam. Sebelum sesuatu terjadi, hati Legi sering tiba-tiba gelisah atau terasa tidak tenang. Seakan ada suara yang mengatakan, ada sesuatu yang tidak beres. Dan, entah bagaimana, perasaan itu terbukti benar. Panjenengan memiliki kepekaan batin di atas rata-rata. Tidak belajar dari buku, tidak belajar dari guru. Firasat itu muncul dengan sendirinya, seolah tertanam sejak lahir. Contohnya, ketika seseorang berniat buruk, Legi bisa merasakannya meski orang itu tersenyum dan bersikap baik. Mata Legi seperti mampu membaca bahasa yang tidak terlihat. Getaran halus, perubahan intonasi suara, bahkan energi dari tatapan seseorang, semua bisa dibaca oleh hati Legi. Mereka tahu siapa yang tulus dan siapa yang palsu, bahkan sebelum kata-kata diucapkan. Ini bukan kecurigaan, tetapi intuisi yang tajam. Kadang Legi tidak bisa menjelaskan dengan logika, hanya bisa berkata, aku tidak nyaman dengan orang itu, dan biasanya intuisi itu terbukti. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, kejadian kecil sering terjadi. Baru saja terlintas memikirkan seseorang, tiba-tiba orang itu menghubungi. Tiba-tiba tergerak untuk mengubah arah perjalanan, dan ternyata ada kejadian yang tidak menyenangkan di rute sebelumnya. Seolah-olah alam semesta menjaga langkah panjenengan agar tidak salah pilihan. Ada kalanya panjenengan mengalami momen seperti ini, ingin keluar rumah tetapi hati menolak tanpa sebab. Dan setelah itu baru panjenengan tahu bahwa panjenengan terhindar dari masalah atau hal yang tidak menyenangkan. Leluhur Jawa menyebut kemampuan ini sebagai
rasa pangrungu batin, pendengaran jiwa. Bukan mendengar suara, tetapi merasakan pesan. Orang lain harus melihat bukti dulu untuk percaya. Tetapi Legi percaya sejak firasatnya muncul. Bahkan ketika logika mengatakan, tidak mungkin, hati Legi membisikkan, ada sesuatu yang tidak terlihat. Dan yang mengejutkan adalah, panjenengan hampir tak pernah salah. Kemampuan ini kadang membuat Legi merasa berbeda atau bahkan tidak nyaman. Karena panjenengan bisa merasakan kebenaran yang tidak diucapkan orang lain. Namun percayalah, itu bukan kutukan. Itu adalah bentuk perlindungan dari semesta. Intuisi itu membantu panjenengan menghindari pertemanan palsu, cinta yang salah, keputusan yang merugikan, atau jalan yang berbahaya. Batin panjenengan berfungsi seperti kompas. Ketika pikiran ragu, hati sudah tahu arah yang benar. Orang lain membutuhkan bukti. Panjenengan hanya perlu perasaan. Hal gila keempat, selalu diselamatkan di detik terakhir. Ada pola yang hampir selalu terjadi dalam hidup orang Legi. Ketika panjenengan sudah berada di ujung jalan, ketika semua usaha terasa sia-sia, ketika panjenengan sudah siap menyerah, tiba-tiba ada jalan terbuka. Seolah panjenengan dijaga oleh tangan tak terlihat. Keberuntungan seperti datang secara misterius. Kadang lewat seseorang, kadang lewat kejadian tak terduga, kadang lewat kesempatan yang muncul tanpa panjenengan cari. Orang lain menyebutnya keberuntungan. Tetapi pada Legi, itu terlihat seperti perlindungan. Seringkali panjenengan mengalami situasi yang membuat hati berkata, "Sudah, aku tidak sanggup lagi." Lalu tepat di momen paling gelap, ada cahaya kecil muncul. Ada orang yang tiba-tiba menawarkan bantuan. Ada rezeki yang datang dari arah yang tidak pernah terpikirkan. Ada masalah yang selesai tanpa panjenengan harus memaksa. Bahkan ketika panjenengan tidak punya siapa-siapa, semesta seperti turun tangan dan berkata, "Tenang, aku tidak akan membiarkanmu jatuh." Legi adalah tipe yang bekerja keras, tetapi hasilnya sering datang di saat terakhir. Panjenengan tidak pernah mendapatkan sesuatu dengan mudah. Selalu ada ujian, selalu ada perjuangan, selalu ada titik di mana panjenengan merasa hampir kalah. Namun justru setelah berada di titik paling rendah, panjenengan akan naik lebih tinggi. Seolah hidup sedang menguji, apakah panjenengan benar-benar siap menerima yang lebih besar? Bayangkan, saat panjenengan kehabisan semua tabungan dan bingung bagaimana membayar sesuatu yang penting, tiba-tiba ada proyek, pesanan, atau bantuan yang datang di waktu yang tepat. Saat panjenengan merasa kehilangan arah, ada seseorang yang muncul sebagai penuntun. Saat panjenengan dalam hubungan yang salah dan tidak punya keberanian untuk keluar, semesta menciptakan kejadian yang membuat panjenengan akhirnya berani melepaskan. Leluhur menyebut fenomena ini dengan ungkapan, diselamatkan karena cahaya batin yang bersih. Hati Legi cenderung tulus dan jarang menyakiti orang, sehingga alam pun tidak tega membiarkannya jatuh. Apa yang panjenengan tanam, walau dalam diam, kembali dalam bentuk perlindungan. Bahkan dalam situasi yang panjenengan kira, kebetulan, sebenarnya itu adalah skenario takdir yang bekerja. Panjenengan dijaga bukan karena beruntung, tetapi karena hati panjenengan layak menerima pertolongan. Panjenengan tidak pernah benar-benar sendirian. Semesta selalu datang tepat waktu, meski tidak lebih cepat dari yang panjenengan harapkan. Hal gila kelima, karma pada Legi berjalan sangat cepat. Ada satu keistimewaan pada weton Legi yang tidak dimiliki weton lain, energi mereka bekerja seperti cermin. Apa yang datang kepada panjenengan, akan kembali ke pengirimnya dengan cepat, baik itu kebaikan atau keburukan. Ketika panjenengan menolong orang lain, rezeki panjenengan mengalir tanpa permisi. Ketika panjenengan mendoakan orang lain dengan tulus, kebahagiaan datang dalam bentuk yang tidak disangka. Namun kebalikannya juga terjadi. Ketika ada seseorang menyakiti panjenengan, menipu, berkhianat, atau berniat buruk, balasannya kembali begitu cepat sampai orang itu sendiri bingung dari mana datangnya karmanya. Orang Legi tidak perlu marah, tidak perlu membalas, tidak perlu merencanakan pembalasan apapun. Panjenengan hanya perlu diam. Diam panjenengan lebih tajam dari 1000 kata. Ada kekuatan besar dalam kesabaran panjenengan. Ketika Legi disakiti, panjenengan tidak membenci. Panjenengan hanya mundur, menjauh, lalu menyerahkannya kepada Tuhan dan semesta. Dan justru itulah yang membuat karma mereka bekerja lebih cepat.
Panjenengan tidak menahan dendam, sehingga energi negatif tidak menetap di hati. Kosongnya hati panjenengan membuat semesta bebas bekerja menggantikan peran yang tidak perlu panjenengan lakukan. Sering terjadi dalam hidup Legi, seseorang meremehkan, memanfaatkan kebaikan panjenengan, lalu suatu saat justru ia kembali untuk meminta maaf atau mencoba menjalin hubungan kembali. Saat itu terjadi, bukan karena panjenengan menyihir atau mengirim karma. Itu karena semesta mengembalikan energi yang pernah ia lepaskan. Begitulah cara alam menyeimbangkan keadaan. Ketika seseorang mengirimkan kebohongan, ia akan menerima luka. Ketika seseorang menawarkan kebaikan, ia akan menerima berkah. Di sisi lain, jika panjenengan yang melakukan kesalahan, karma juga berlaku cepat. Legi tidak bisa main-main dengan niat buruk. Hati panjenengan terlalu bersih untuk kegelapan. Jika panjenengan melakukan sesuatu yang melukai orang lain, biasanya panjenengan langsung merasa bersalah. Tidak bisa tidur. Tidak tenang. Legi seperti terhubung dengan mekanisme semesta yang membuat panjenengan cepat sadar dan kembali pada kebaikan. Karena panjenengan ditakdirkan berjalan di jalan cahaya, bukan di jalan yang kelam. Leluhur dulu pernah berkata, "Wong Legi ora bisa gawe ciloko, mergo bali marang awake dewe." Artinya, orang Legi tidak bisa menyakiti, karena apapun akan kembali ke dirinya sendiri. Maka, jika panjenengan pernah disia-siakan, pernah diperlakukan salah, atau pernah dikhianati, jangan balas dengan kemarahan. Panjenengan hanya perlu melangkah pergi. Sisanya, biarkan semesta yang bekerja untuk panjenengan. Tidak perlu membalas apapun. Kehilangan panjenengan saja sudah karma untuk mereka. Hal gila keenam, kehadiran panjenengan mengubah suasana. Ada orang yang datang membawa suara gaduh, menciptakan ketegangan, atau membuat orang lain merasa tidak nyaman. Tapi Legi berbeda. Kehadirannya seperti angin sore yang sejuk, tidak terlihat tetapi terasa. Orang yang biasanya cemas bisa mendadak tenang ketika duduk di dekat Legi. Orang yang sedang marah bisa melunak tanpa sadar. Bahkan suasana yang kacau pun bisa menjadi lebih harmonis jika panjenengan masuk ke dalam ruangan. Ini bukan karena panjenengan mencoba menjadi penengah atau sengaja mengambil peran pembawa kedamaian, melainkan karena energi Legi memang menenangkan. Ada keteduhan dalam sorot mata Legi, ada kehangatan dalam cara Legi berbicara, dan ada rasa aman dalam cara Legi memperlakukan orang lain. Panjenengan tidak perlu menggurui, tidak perlu bicara banyak. Hanya menjadi diri sendiri sudah cukup untuk membuat hati orang lain luluh. Orang dengan weton Legi jarang sadar bahwa kehadirannya adalah obat bagi banyak jiwa yang sedang lelah. Bahkan terkadang panjenengan merasa, "Aku kok tidak melakukan apa-apa." Padahal tanpa panjenengan sadari, senyum kecil panjenengan sudah menjadi alasan seseorang bertahan hari itu. Energi panjenengan masuk ke ruang-ruang batin orang lain, tanpa perlu mengetuk pintu. Legi hadir seperti cahaya lilin di tengah ruangan gelap. Kecil, namun cukup untuk mengembalikan harapan. Ada cerita yang sering terjadi pada pemilik weton Legi. Saat berada di lingkungan baru, orang-orang yang belum mengenal panjenengan akan merespons dengan rasa nyaman. Anak kecil sering mendekat tanpa takut. Hewan peliharaan pun bisa langsung jinak di dekat panjenengan. Ini tanda bahwa energi panjenengan bersih, lembut, tidak mengancam siapapun. Energi yang bersih akan segera dikenali oleh makhluk yang peka seperti anak-anak dan hewan. Namun ada satu konsekuensi dari anugerah ini, orang sering bergantung pada kehadiran panjenengan. Ada yang terus mencari panjenengan setiap kali mereka merasa sedih atau bingung. Ada yang merasa kosong ketika panjenengan tidak hadir, seolah keseimbangan emosional mereka hilang. Kadang bahkan panjenengan dijadikan tempat pelarian, bukan karena hubungan yang tulus, tetapi karena panjenengan memberi ketenangan yang tidak bisa mereka cari di tempat lain. Dan dari sini, panjenengan harus belajar bahwa tidak semua orang yang datang itu untuk tinggal. Sebagian hanya ingin meminjam ketenangan dari jiwa Legi, lalu pergi setelah mereka merasa lebih baik. Tetapi meskipun begitu, Legi tetap memberi. Tetap menjadi cahaya. Tetap membawa kedamaian. Karena panjenengan tahu bahwa memberi ketenangan bukanlah kelemahan. Itu adalah kekuatan yang tidak semua orang miliki. Panjenengan tidak menyembuhkan dengan kata-kata. Panjenengan menyembuhkan hanya dengan menjadi dirimu sendiri. Hal gila ketujuh. Panjenengan sering disia-siakan,
sampai akhirnya pergi. Ini adalah pola yang paling menyakitkan sekaligus paling nyata dalam hidup orang Legi. Ketika panjenengan hadir dalam kehidupan seseorang, panjenengan memberikan semuanya. Perhatian, kesabaran, pengertian, bahkan kehangatan yang sulit ditemukan pada orang lain. Panjenengan memberi tanpa pamrih. Panjenengan hadir sepenuhnya. Tanpa sadar, orang lain merasa nyaman, merasa aman, merasa diprioritaskan. Namun justru karena terlalu mudah memberi, banyak orang menganggap kehadiran panjenengan adalah hal yang biasa, yang akan selalu ada kapanpun mereka membutuhkannya. Mereka tidak sadar bahwa panjenengan memberi dari hati. Sampai suatu hari, panjenengan lelah. Legi adalah tipe yang bertahan, memberikan kesempatan, memaklumi kekurangan orang lain. Tapi ketika hati Legi berkata, "Cukup," tidak ada yang bisa menghentikan panjenengan untuk pergi. Panjenengan tidak drama, tidak meminta orang berubah, tidak memohon untuk diingat. Panjenengan hanya diam, lalu menghilang dengan segala harga diri yang panjenengan jaga. Dan disinilah hal gila itu terjadi. Saat panjenengan pergi, orang-orang baru menyadari nilai panjenengan. Mereka mulai berpikir, kenapa aku menyia-nyiakan seseorang sebaik ini? Mereka mulai merasakan kekosongan yang tidak pernah muncul sebelumnya. Mereka mulai membandingkan setiap orang baru yang datang dengan panjenengan, dan selalu gagal menemukan rasa yang sama. Karena kehadiran panjenengan bukan sekadar keberadaan fisik. Panjenengan adalah rasa. Panjenengan adalah ketenangan. Panjenengan adalah ruang aman. Dan setelah ruang itu hilang, barulah mereka sadar. Tidak semua orang bisa memberi kenyamanan seperti Legi. Legi tidak pernah membalas dendam. Panjenengan hanya pergi membawa keheningan yang jauh lebih menyakitkan daripada kata-kata. Diam panjenengan adalah jawaban paling tegas. Ketika panjenengan tidak lagi peduli, itu tanda bahwa hati Legi benar-benar selesai. Dan pada titik itu, orang yang pernah menyia-nyiakan panjenengan hanya bisa berharap waktu bisa diulang. Leluhur Jawa berkata, "Wong Legi ninggal mung sepisan, bali ora tau." Artinya, ketika Legi pergi, mereka pergi selamanya. Panjenengan mungkin pernah merasa kehilangan seseorang yang panjenengan cintai, tetapi percayalah, orang itu lebih kehilangan. Karena kehilangan panjenengan sama saja kehilangan kedamaian yang tidak akan mereka temukan lagi pada orang lain. Panjenengan bukan kehilangan mereka. Mereka yang kehilangan seseorang yang pernah menjadi rumah. Jika panjenengan lahir Legi, ingat baik-baik. Panjenengan bukan orang biasa. Panjenengan punya energi yang manis namun kuat. Panjenengan hadir bukan sekadar menjadi manusia, tapi menjadi cahaya. Kesabaran panjenengan adalah kekuatan. Keikhlasan panjenengan adalah tameng. Ketulusan panjenengan adalah magnet rezeki dan cinta. Tetaplah jadi diri sendiri. Yang tulus akan menemukan jalan. Yang sabar akan sampai pada tujuan. Jika panjenengan merasa video ini menyentuh hati, bantu channel ini agar tetap bisa bertumbuh. Like videonya, komen di bawah, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Tulis di komentar, sebagai afirmasi. Aku lahir Legi. Aku menerima takdir terbaik dari semesta. Semoga hidup panjenengan dipenuhi cahaya, dilimpahi rezeki, dan dilindungi dari niat buruk manusia maupun makhluk halus. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetaplah menjadi cahaya, meski dunia sering gelap. Salam penuh doa dan ketenangan.